Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 11 IPS. Kita akan lanjutkan materi kita menganalisis ketenaga kerjaan dalam pembangunan ekonomi. Tetapi kita masuk ke subbagian hubungan penduduk, tenaga kerja, angkatan kerja, dan pengangguran. Ya, kita lanjut. Penduduk itu suatu negara dapat dikelompokkan dalam dua kelompok atau jenis, yaitu tenaga kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun. Inilah yang dikategorikan sebagai tenaga kerja. Sedangkan yang berusia di bawah 15 dan di atas 64 itu yang dikategorikan bukan tenaga kerja. Kita teruskan. Tadi penduduk ada dua macam, tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Sedangkan tenaga kerja yang berusia 15 sampai 64 tahun itu dikelompokkan lagi atas angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Ingat, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja ini sudah berusia 15 sampai 64 tahun. Bedanya, angkatan kerja ini adalah orang-orang yang sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Kalau mereka sedang mencari pekerjaan, maka disebutlah mereka dengan pengangguran. Yang bukan angkatan kerja, walaupun dia sudah berusia 15 sampai 64 tahun, tetapi dia tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia mencari pekerjaan atau bekerja walaupun kesempatan ada. Dikarenakan misalnya pelajar seperti kamu pasti di atas 15. Kamu dikasih pekerjaan pun kau tidak memilih bekerja karena kamu pelajar. Kemudian mahasiswa. Kemudian ada ibu rumah tangga yang penuh mengurus rumah tangganya. Inilah kelompok yang bukan angkatan kerja. Oke, kita teruskan. Angkatan kerja tadi sudah bekerja dan sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja itu dibagi atas dua kelompok. Ada dia sudah bekerja, disebutlah dia employment. Ini sudah mendapat pekerjaan. Dan ada yang menganggur, yaitu unemployment. Belum mendapat pekerjaan. Terus, pekerja yang employment tadi dibagi dua kelompok lagi. Ada dia bekerja penuh atau full employment. Dan ada yang tidak penuh, disebutlah dia setengah menganggur. Jika dia bekerja penuh memiliki kriteria atau ciri, yaitu dia bekerja minimal 40 jam per minggu. Kemudian, pendapatannya minimal sama dengan UMR, yaitu upah minimum regional. Dan jenis pekerjaannya sesuai dengan pendidikan atau keahliannya. Mengerti ya? Dia pendidikan lulusan akuntansi S1 di perguruan tinggi, maka dia bekerja yang berhubungan dengan keuangan atau akuntansi itu pekerjaan sesuai dengan pendidikan. Oke, yang kedua setengah menganggur. Dia tidak full, jadi tidak memenuhi kriteria pekerja penuh. Berarti pekerjaannya kurang dari 40 jam seminggu, tidak memiliki gaji sebesar UMR, dan tidak sesuai dengan pendidikan atau jurusannya pekerjaannya. Kemudian setengah menganggur tadi, tidak full bekerja ya. Dibagi tiga kelompok. Ada setengah menganggur karena jam kerjanya kurang dari 40 jam per minggu. Ada setengah menganggur karena tidak sesuai gajinya dengan UMR tempat dia bekerja. Ada setengah menganggur karena kurang produktivitas.
kurang hasil yang dicapainya. Pada umumnya ini adalah orang yang baru masuk bekerja atau cacat, maaf ya. Nah, inilah kategori setengah menganggur menurut produktivitas. Ya, kita akan lanjutkan dengan latihan. Untuk apa latihan ini? Untuk memperdalam pengetahuanmu. Fokuskah kamu di dalam slide yang sudah Ibu kirimkan? Nomor 1, usia produktif tadi atau usia tenaga kerja itu mulai dari usia mana sampai mana? Yang bukan angkatan kerja itu contohnya siapa tadi? Bukan tenaga kerja di bawah usia 15 tahun tadi atau di atas usia 64 tahun. Itu bukan ya. Bekerja penuh apa tadi cirinya? Setengah menganggur disebut karena apa tadi? Angkatan kerja apa dan siapa? Kesempatan kerja apa? Ini dari pertemuan kita yang awal. Undang-undang ketenagakerjaan di Indonesia itu yaitu nomor berapa? Kemudian pasar tenaga kerja adalah pasar yang mempertemukan siapa dan siapa. Jika angkatan kerja lebih besar dari kesempatan kerja, maka akan terjadi bagaimana? Oke, inilah latihan soalmu untuk memperluas pengetahuanmu di dalam ilmu ketenaga kerjaan. Terima kasih, tetap semangat.